Guys, lo tahu nggak kenapa ya akhir-akhir ini banyak orang yang ngomongin investasi baik saham, emas, dan bahkan yang lagi viralnya itu mata uang digital seperti Bitcoin ataupun kripto. Perlu kalian ketahui, OJK catat investor kripto di Indonesia tembus kurang lebihnya 13,71 juta orang, yang artinya sudah banyak kepercayaan dari kalangan masyarakat kita mengenai aset digital yang sedang tren saat ini. Ditambah kondisi ekonomi yang kurang stabil saat ini, di mana harga kebutuhan pokok terus meningkat sementara pendapatan cenderung stagnan. Masyarakat kita perlahan mulai menyadari pentingnya kemampuan dalam mengelola keuangan secara bijak. Di video ini gue ingin sharing ke kalian layaknya sebuah di tongkrongan mengenai apa yang sekarang ini sedang ramai di kalangan publik mengenai investasi Bitcoin ataupun kripto, khususnya di pembahasan video kali ini. Tapi perlu disclaimer dulu guys, kalau gue ini bukan dari kalangan orang berpendidikan tinggi maupun orang yang expert dalam bentuk investasi apapun. Dan gue ini orang sipil biasa yang ingin mencoba merefleksikan seobjektif mungkin fenomena demam kripto di kalangan masyarakat kita sekarang ini. So, simak video ini sampai habis. Di era banjirnya informasi saat ini, baik di platform medsos apapun yang kalian punya, pasti ada beberapa yang ketika kalian scroll, ngelihat ada influencer kaya raya yang pamerin hasil kekayaannya seperti rumah, mobil mewah, atau barang mewah lainnya yang notabene hasil dari investasi Bitcoin ataupun kripto. Awalnya mungkin kalian merasa cuek dan menganggapnya itu scam. Seiring berjalannya waktu, harga Bitcoin maupun kripto terus mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan kenaikannya sampai menyentuh angka ratusan persen bahkan ribuan persen dalam waktu yang singkat. Ditambah masifnya para influencer yang bertebaran di medsos, yang mengulas tentang dunia finansial, khususnya investasi Bitcoin maupun kripto, membuat semakin banyak orang tertarik yang ikutan terjun ke dalam investasi kripto saat ini. Pada titik ini, sebagian besar dari kita mulai merasakan FOMO atau rasa takut ketinggalan momen, karena dari banyaknya cerita tentang orang-orang yang berhasil meraup keuntungan besar di kripto dalam waktu yang sangat singkat. Banyak orang masih salah paham anggapan mereka soal tentang investasi. Banyak orang masih mengira investasi hanyalah soal menaruh uang lalu kaya raya. Mungkin wajar saja sih, karena kebanyakan di antara masyarakat kita kurang memahami soal edukasi tentang finansial sejak dini. Kita diajarkan cara mencari uang, tetapi jarang atau bahkan tidak pernah diajarkan cara mengelola. Mungkin kalian masih ingat waktu di bangku sekolah, ada slogan yang berbunyi, menabung adalah pangkal kaya. Berbeda dengan era sekarang, justru kalimat tersebut jadi terbalik. Tulisannya menjadi menabung pangkal miskin. Bagaimana tidak miskin, setiap tahun kita selalu terkena yang namanya inflasi. Akibatnya, banyak masyarakat kita yang terjebak dalam pola pikir konsumtif. Merasa investasi itu hanya untuk orang kaya, atau lebih parahnya lagi, menganggap investasi sebagai jalan pintas menuju kekayaan. Apalagi dengan banjirnya informasi saat ini, banyak dari masyarakat terjebak opini dan FOMO. Mereka cenderung mengikuti tren dalam kutip misalnya investasi tanpa pemahaman yang matang. Hanya karena takut ketinggalan atau tergiur janji keuntungan yang instan. Padahal, keputusan yang diambil tanpa landasan pengetahuan maupun mentalitas yang kuat justru bisa menimbulkan dampak dengan kerugian yang sangat besar. Jadi buat lo yang masih pemula, yang baru mengenal dunia investasi terutama di aset kripto, setidaknya kasih waktu 1 minggu untuk kalian pahami betul dari segi teknologi maupun fungsinya apa itu kripto. Setidaknya penting nih untuk memahami bahwa setiap keputusan harus didasari oleh pengetahuan kalian, bukan sekedar ikut-ikutan atau terbawa FOMO dari media sosial. Jadi investasi yang bijak dimulai dari riset, pemahaman resiko, dan kesabaran. Di sisi lain, setiap orang memiliki keunggulan masing-masing. Ada yang cocok menjadi investor, ada pula yang lebih unggul dalam berdagang, atau bidang lainnya. Karena itu, mengenali potensi diri dan memilih jalur yang sesuai dengan kemampuan adalah langkah awal menuju untuk sukses. Tidak semua orang harus sukses dengan cara yang sama. Yang terpenting adalah bagaimana kalian itu memaksimalkan keunikan yang sudah kalian miliki.